Ya, sebelum kita masuk ke dalam inti pemberitaan, buka Markus pasal 4 ayat ke-24. Iya, kita akan cepat saudara karena sudah jam 11 lebih, ya, sehingga banyak hal yang kita bisa dapatkan, ya. Markus 4:24, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Ayat 23, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, kebenaran firman Tuhan di sini memang ada beberapa ayat yang mirip-mirip bunyinya, ya, tentang ukuran yang kita pakai. Tetapi di sini, saudara, ukuran yang Yesus bicarakan adalah ukuran kita waktu mendengar. Jadi, saudara perhatikan di sini, ya, firman Tuhan katakan, barang siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, jadi saudara bawahnya sekarang, camkanlah apa yang kamu dengar. Selalu dia bicara 2 kali, dengar, saudara. Nah, berarti apa sebenarnya? Sementara firman disampaikan, sebenarnya umat Tuhan harus dapat berkat lewat firman. Kalau sampai dia dengar firman sampai selesai, dia tidak dapat apa-apa, dia hanya nunggu penumpangan tangan, ini perlu pertanyaan, dia dengar apa dari tadi? Jadi kita mau belajar jadi Kristen yang dewasa, saudara. Ya, kenapa kita bilang camkannya apa yang kamu dengar? Ukuran kita dalam mendengar itu menentukan, dikatakan apa? Ukuran itu juga yang akan dipakai untuk mengukur apa yang akan diberikan kepada kita. Saudara perhatikan di sini, ya. Jadi kalau kita mau dengar firman sungguh-sungguh, sebenarnya nggak usah ada penumpangan tangan, nggak perlu ada maaf lagi kalau yang menjadi kesukaan orang Kristen akhir zaman, ya, nubuatan. Itu kenapa? Karena di dalam pemberitaan itu mesti ada kata, ada kalimat yang sudah menjawabnya. Sebenarnya, seharusnya, saudara. Nah, kalau sudah 1 jam khotbah terus nggak dapat apa-apa, ini perlu pertanyaan kenapa? Ya, karena kan seringkali kita pergi ibadah, saudara, sudah nyanyi, terus ada lagu, ku siapkan hatiku Tuhan, betul? Berarti selama tadi dari berangkat sampai nyanyi, hatinya tidak pernah siap. Betul? Betul? Baru mau firman, baru siap. Saudara, nah gitu, ya. Kita mau banyak mendengar. Karena buat Tuhan, apapun yang dia janjikan, kalau kita tidak hidup dengar-dengaran, itu cuma omong kosong. Ya apa ya? Saudara, berarti sebenarnya kalau dengar firman, sungguh-sungguh dengar. Amin. Ya, jangan tadi sementara nyembah ada 4 kali bunyi SMS dari HP yang berbeda. Iya enggak? Saya dengar, saudara. Karena orang yang peka itu biasanya bisa konsentrasi. Jadi ketika kita konsentrasi, Tuhan, Engkau mau apa di tempat ini supaya hamba-Mu lakukan turut kehendak-Mu. 4 bunyi yang berbeda saya dengar. Berarti itu dari 4 HP. Halo. Kalau kita dengar firman saja sudah main-main, hanya berharap nanti penumpangan tangan. Orang-orang seperti itu, John Bevere tulis, tidak pernah berubah. Kalau mau saudara baca bukunya, saya kasih pinjam. Ya, oke. Jadi Yesus berhak atas perhatian kita yang penuh. Kita mau diperhatikan penuh sama Tuhan, mari kita perhatikan Tuhan. Nah, saudara lihat yang pertama jadi ukuran dalam mendengar itu akan diukurkan dalam memberkati. Halo, itu kata firman loh ya. Saudara, yang kedua, saudara, kita sebelum masuk ke dalam intinya, ketika Marta mengundang Yesus, saudara, sementara dia sibuk ngurus undangan yang lain, Maria pinter sibuk mendengarkan Tuhan. Walaupun Yesus diundang untuk makan, karena terjemahan bahasa aslinya itu dikatakan Marta menerima dia, ya, itu terjemahan bahasa aslinya berarti entertain, hospitality. Itu aslinya diterjemahkan dalam arti menerima dia itu mengentertain dia, ngajakin makan, bikin dia seneng. Terus apa yang terjadi, saudara? Marta karena cuma tujuannya entertain Yesus, bukan untuk mendengarkan Yesus.
Nah, banyak orang Kristen akhir zaman sama. Oh, pokoknya tak puji, Tuhan pasti senang. Saudara, dia lebih senang kita hidup mendengarkan dia daripada memuji dia. Halo. Dan kemudian Alkitab juga katakan, sementara Marta sibuk melayani, kata melayani itu yang kita pakai sekarang kata diakonia. Ya, bahasa aslinya dipakai kata itu. Saudara perhatikan, pelayanan diakonia tidak pernah berhubungan dengan roh. Selalu berhubungan dengan perut dan ekonomi. Amin. Amin. Betul. Kalau saudara bilang, mari hadir dalam ibadah diakonia. Saudara percaya di situ akan ada kesembuhan, begitu di sana akan ada sejenis-jenis seperti itu? Tidak. Pasti ada apa? Bungkusan, paket murah. Betul? Betul? Halo? Iya saudara, saya puji Tuhan, saya kemarin bulan kemarin dikasih satu hamba Tuhan program lengkapnya di dalam 27, 28 bahasa terjemahan. Ya, jadi carinya cepat sekarang, buka komputer, cari ketemu. Ya, nah, pelayanan yang Marta lakukan itu pelayanan diakonia. Saudara, yang diterjemahkan kata melayani di situ adalah diakonia. Jadi cuma melayani perut. Akibatnya apa, saudara? Orang tidak dibawa ke Yesus karena Marta yang sibuk melayani. Sementara Yesus hanya didengarkan oleh Maria. Tidak salah pelayanan diakonia, harus ada. Jangan hanya melayani rohnya, salah. Tapi juga jangan hanya melayani masalah jasmaninya saja, salah. Karena kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Saudara, ya baik. Jadi, nanti lihat saudara. Ketika Marta sibuk melayani, Yesus tidak pernah tanya Marta begini. Marta, tujuanmu undang aku ke rumahmu apa? Tidak. Dia diam saja saudara. Kedua, Yesus tidak pernah tanya Marta, kamu duduk sini? Tidak. Dia diam. Tetapi lihat. Ketika Marta sudah sangat sibuk melayani, Alkitab bilang, yang terjadi apa? Dia mulai menyalahkan dua orang. Dia menyalahkan, guru, kamu gak peduli, aku sibuk melayani. Kedua, itu saudaraku itu loh, suruh dia tolong aku. Dua salah. Guru salah, dan saudaranya salah. Betul? Betul? Karena kenapa saudara? Tujuan dia mengundang Yesus hanya mengentertain sebagai suatu sikap hospitality, terjemahan bahasa Inggrisnya, yaitu sikap sopan santun, keramah tamahan. Amin. Ada haleluya, haleluya, itu sopan santun kekristenan. Coba saudara diajak muji terus saudara, ada sukacita? Tidak. Pasti bingung. Ya. Nah, misalnya terus, saudara saya rasa tidak Tuhan. Saudara bilang, saya nggak rasa, saya rasa pusing. Saya rasa ruwet. Nah, itu pasti kacau, amin. Jadi, sebagai tindakan hospitality, sebagai tindakan sopan santun ramah tamah, itu seperti itu. Waktu sekarang dia ngomel, Tuhan tidak bilang, ya sudah, sana Maria bantu. Tidak, dia bilang, Marta. Betul? Kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara. Betul? Ketika dia butuh bantuan, dia ingin Tuhan suruh saudaranya menolong, dia ingin ada bantuan, Tuhan tegur dia. Halo? Jadi saudara mengerti yang pertama tadi, ukuran dalam mendengar firman Tuhan, itu Tuhan ukur. Kita nggak tahu jenis ukurannya gimana, nggak kelihatan. Ya? Jadi apa? Saudara-saudara jangan jadi agen rahasia teman-teman saudara. Di banyak tempat, saudara, yang hadir itu biasanya wakil dari yang akan hadir. Saudara tahu maksudnya? Atau nanti begitu ada pengurapan, penumpangan tangan, temannya di rumah langsung cepet di sini, mulai tumpang tangan. Iya enggak? Ada yang saudara apa? Nunggu di dalam mobil santai-santai. Nanti begitu sudah selesai firman, kalau pendetanya tak digerakkan Tuhan atau digerakkan oleh pengurus, ya ada dua macam loh saudara, digerakkan Tuhan satu, ada digerakkan pengurus. Ya, kalau digerakkan pengurus caranya gini, naik mimbar, terus saudara-saudara yang butuh bantuan doa tunggu, habis sudah kita. Saudara, nah di sini saya nggak pernah dibegitukan. Kalau dibegitukan percaya saya tidak mau dijadwalkan. Saya terus terang ngomong. Ya, ada beberapa tempat di Surabaya yang sering perlakukan saya seperti itu, dan sampai hari ini tidak pernah saya mau lagi. Kenapa saudara? Tidak bisa tiap hari suruh orang nubuat. Halo, Tuhan itu bukan pengangguran di surga loh, dia sibuk.
Amin. Amin. Iya, mari suruh tumpangi tangan bahwa akan diberi ini, akan ditolong. Saudara, kalau saudara butuh itu tiap hari, berarti saudara tidak percaya Tuhan ngomong sekali saja dia ngomong, dia akan tetap pegang omongannya. Berarti saudara dan saya belum kenal dia betul-betul kan? Iya, saudara, cukup sekali dia ngomong, tidak perlu peneguhan lagi. Kenapa? Samuel tidak pernah manggil Daud lagi, sini, aku tak urapi lagi sekali kamu pasti jadi raja. Tidak pernah. Betul? Tapi Daud jadi raja kan? Halo? Kenapa Tuhan itu setia? Cuma kita karena memang tidak setia, mencela-mencele, seringkali nganggap Tuhan mencela-mencele, amin. Amin. Loh, saudara cenderung begitu loh, terus terang. Manusia itu, saudara cenderung ada satu, ada satu dalam pelajaran ilmu behavior tingkah laku itu, ada satu di situ, mereka cenderung menganggap orang lain seperti mereka. Kalau saudara polos jujur, saudara akan cenderung menganggap orang lain polos dan jujur. Tapi kalau ada yang waduh, licin kayak belut, ya itu pasti ketemu orang curigaan melulu. Kenapa? Dia licin. Saudara, sering kali kita menilai orang menurut ukuran siapa kita sebenarnya. Nah, halo, itu loh, saudara, alamiahnya begitu. Halo, iya. Jadi, saudara lihat apa? Ketika dia butuh bantuan, Tuhan tegur dia. Halo. Berarti apa? Kalau kita lagi butuh bantuan, siap-siap ditegur Tuhan. Halo. Dan habis Tuhan ngomong gitu, selesai ceritanya. Gak pernah Tuhan suruh apa? Ayo sudah Maria, bantu saudaramu supaya tidak rewel. Gak tahu. Ayat itu selesai sampai di situ, gak ada keterangannya lagi. Halo. Halo. Nah, lihat. Jadi apa? Saudara dan saya senang gak senang, pasti butuh Tuhan setiap hari. Iya. Nah, karena butuh Tuhan, seringkali bukan Tuhan, tolongin dong. Tapi pasti mulainya ngomel dulu. Mulainya nyalakan ini itu. Saudara lihat, dia nyalakan Tuhan, nyalakan saudaranya. Betul? Kalau sekarang ekonomi tidak jatuh, usahaku pasti maju. Terus, kalau Tuhan tidak izinkan aku bangkrut, pasti tidak bangkrut. Ini sih pekerjaannya Tuhan mengizinkan. Loh, iya, salah. Saudara, tipe Marta itu apa? Cari dua sasaran, betul? Halo, Tuhan pun dia salahkan. Tuhan, engkau tidak peduli aku, betul? Tuh, yang ngundang orang makan siapa? Siapa? Nah, Marta. Terus kan kalau orang datang, terus mereka tujuannya hanya untuk makan, bukan untuk ketemu Yesus, salahnya siapa? Salahnya siapa? Salahnya Marta. Marta nggak bilang, maaf ya saudara-saudara, aku undang Yesus ke sini bukan sekedar untuk dikasih makan. Walaupun dia keluarganya besar. Kenapa? Yesus datang dengan murid banyak. Halo. Marta ini orangnya pemurah loh, saudara. Walaupun kampung Betania itu kampung miskin, tapi pemurah, berani keluar duit. Halo. Oke, kita lanjutkan dulu, saudara. Jadi lihat apa? Yang kedua adalah Tuhan itu kalau kita terus sibuk ngurusi diri sendiri, maunya sendiri, saudara perhatikan. Marta sibuk kasih makan orang kan? Betul? Nggak ngurusi rohnya orang. Saudara perhatikan. Maka dia undang orang tidak bawa ke Yesus, dia undang ke dirinya sendiri dan dia layani sendiri. Itu pelayanannya Marta. Tetapi lihat saudara, ya, tidak salah, tidak, orang butuh makan. Tapi kalau hanya ngurus itu saja, itu berbahaya. Pak, kami sih rohani, tidak terlalu sakit lah, amin. Kami kurang butuh kesembuhan rohani. Kalau tolong Bapak doakan kesembuhan kantong. Ada, saudara, berapa hari lalu ya, minggu kemarin kan saya khotbah di salah satu hotel di hari Minggu. Ya, terus ada banyak pernyataan. Selesai itu ada satu bapak habis selesai kita mau pulang. Pak Sen, kok tadi tidak ada tentang kesembuhan kantong? Nah, Tuhan nggak juru ngomong. Berharapnya Tuhan di sini ada yang sakit kantong, mari maju, bawa semua dompetmu. Amin. Terus tabur, lambat sakit kantongnya. Iya. Oke. Jadi saudara sudah ketemu sekarang? Kalau kita butuh bantuan Tuhan, kalau kita sedang mencari Tuhan, perhatikan, lihat tujuan kita cari Tuhan semata-mata untuk menghibur Dia dengan pujian, semata-mata sopan santun kekristenan dengan haleluya puji Tuhan. Terus kita tujuan hanya untuk makanan dan minuman atau mendengarkan Dia. Halo. Aku dengar Pak, tapi tentang makan minum. Loh, ini masalah. Halo. Halo. Saudara, jadi orang Kristen itu mesti
berubah. Ya, ojo keliling cari tumpang tangan. Nanti rambutmu botak kabeh. Ya. Sudah? Sudah? Oke, sekarang kita mau buka kebenaran firman Tuhan, Mazmur 42. Ya, ini orang pergi ibadah tapi tetap stres. Ya, judulnya di situ, saudara lihat Mazmur 42, beribadah tapi stres. Nah, kita mau belajar kebenaran, saudara, ya. Oke, kita akan lihat dulu ayat yang pertama, yaitu ayat keempat, dan ayat kedua, yaitu ayat ke-11. Ya, supaya kita nangkep, saudara. Ini Mazmur 42, jangan ditiru, jangan dicontoh. Ini satu pasal, tidak pernah ada penyelesaian apa-apa dalam hidup si pemazmur. Ya, kalau Mazmur Daud dia katakan, musuh mengepung aku pukul mundur mereka. Betapa aku sakit, Tuhan sembuhkan aku, selalu ada penyelesaian. Mazmur 42 tidak ada penyelesaian. Ya, kenapa tidak ada penyelesaian? Ini yang kita mau belajar. Baik, kita sudah ketemu ayat Mazmur 42 ayat 4. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudara perhatikan lagi ayat 11. Seperti dikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Ayat ini 2 kali bicara di mana Allah, di mana Tuhan yang disembah. Ya, nah sekarang kita akan lihat, saudara, mengapa orang ini, saudara lihat ya. Walaupun di ayat 5 dikatakan dia pergi ke bait Allah, saudara perhatikan ya, tetapi tetap stresnya tidak hilang-hilang. Ya, ini orang aneh, saudara. Ternyata dari zaman dulu orang bisa stres, amin. Loh, zamannya Raja Daud itu kan, Raja Daud itu memerintah sekitar 700 ya, 700 sebelum Masehi. Itu, saudara. Nah, coba bisa dibayangkan, saudara, bagaimana zaman itu pun orang sudah stres. Kemarin saya beli buku Stress Management, saudara. Manajemen stres, ada bukunya. Saya mau tahu kenapa. Ya, yang paling baru loh bukunya. Karena kan dulu saya masih kerja juga kita beli karena jurusan manajemen. Nah, ini dikatakan begini. Orang stres itu 30% memang stres karena masalahnya, 70% ditambahnya itu timbulnya apa? Bertambah parah karena reaksinya. Contohnya kayak orang judi. Sekali main kalah, waduh aku mesti kembalikan, main lagi lebih besar, waduh kalah lagi, bikin lagi supaya bisa kembali, tambah dalam, habis. Karena reaksi. Contoh saudara sebagai istri, ya lagi stres misalnya suami tidak pulang, ya karena suaminya suka lagu Mandarin, ada satu lagu, Cintaku Puja, gitu. Saudara, ada lagunya itu. Ya, maksudnya apa? Hari ini tidak pulang nih, tidak tahu dia kemana, betul? Ke sana kah, ke situ kah, misalnya gitu ya. Nah, terus apa? Itu kan menimbulkan stres sebagai istri, betul? Betul. Walaupun saudara perhatikan, kalau suami jauh dikangen, kalau dekat dipeluk pun tidak. Iya dah, perempuan. Halo? Iya apa ya? Makanya saudara dia rindu ke sana dipeluk mesra, jadilah. Iya. Ini loh, kadang-kadang lucu, saudara ya, seperti itu, saudara. Kenapa? Oke, kita nggak ngomong dulu lah. Ya, ini masih siang. Ya, jadi sampai di mana bro? Oke, kita sekarang lihat, saudara. Mengapa orang ini? Coba lihat ayat 5. Kita saudara baca sendiri. Dikatakan itu apa? Dia gundah gulana berjalan ke rumah Tuhan. Saudara perhatikan, ayat 6 di rumah Tuhan pun tetap gelisah. Loh, ruwet ini orang loh, saudara. Ya, ini ternyata orang ruwet. Betul? Oke, saudara, lihat sekarang. Mengapa dia sudah pergi rumah Tuhan tetap stres? Saudara perhatikan. Ya, kita akan lihat sekarang. Kita akan mulai bagi menjadi 2. Baik, sekarang saudara lihat. Yang pertama, saudara lihat. Ayat ke-2. Ayat 1 dan 2. Untuk memimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Lihat ayat 4. Air mataku menjadi makananku sepanjang hari, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana? Lihat. Yang pertama,
Dia sudah pergi bait Allah, tapi tidak tertolong. Kenapa? Ayat 2. Rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Saudara perhatikan. Kalau rusa minum, itu kerinduan, kehausan jiwanya apa badannya? Yang mana? Kalau orang haus, itu yang haus jiwanya apa? Kalau haus minum air loh. Badannya. Nah, saudara lihat ayat 2. Bani Korah ini, saudara lihat, menyamakan kerinduan jiwa dengan kerinduan badannya, kerinduan tubuhnya. Salah enggak? Salah enggak? Loh. Halo? Salah enggak? Enggak, masalahnya di situ, saudara. Ya, kita merasa tidak salah. Ya, sebentar kita akan bahas, saudara, dengan cepat. Ya, baik, kita akan lihat sekarang. Rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Rusa bisa berpikir kan? Punya simpenan, nanti bangun rumah, betul? Amin? Bisa kan? Nggak bisa. Rusa hanya pakai instingnya, betul? Binatang, hewan itu pakai insting. Haus, dia cari minum. Lapar, dia cari makan. Pernah ketemu rusa punya simpenan makanan begitu? Nggak pernah. Saudara lihat. Demikianlah jiwaku merindukan engkau ya. Lihat, kerinduan tubuh disamakan dengan kerinduan jiwa. Sama sekali tidak benar. Tubuh kita kasih makan, tubuh kita ini kasih tidur, tubuh kita kasih AC yang sejuk, mobil yang enak, udah nyaman dia. Betul? Tapi biar misalnya suamimu kasih engkau mobil yang baik, tapi engkau mulai dengar suamimu punya piaraan. Mobil yang enak diduduki itu enak nggak diduduki kemudian? Enggak. Berarti apa? Kebutuhan tubuh berbeda dengan kebutuhan jiwa. Lihat, saudara. Nah, sekarang lihat. Ya, yang pertama apa? Dia menyamakan yang namanya kebutuhan jiwa dengan kebutuhan tubuh yang berbeda. Jiwa butuh damai, jiwa butuh sukacita, jiwa butuh yang namanya kerukunan kalau sudah menikah, apalagi pengertian suami istri, betul? Jiwa butuh kemesraan, amin? Halo? Nah, tapi lihat tubuh ini, saudara, dia samakan kerinduannya dengan itu. Saudara perhatikan. Berarti kesalahannya di sini. Kenapa? Hewan haus pergi cari minum. Enggak haus, enggak mikir minum. Betul? Halo? Nah, orang Kristen banyak seperti itu. Buktinya coba lihat. Ya. Ayat 7. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat lihat. Jiwaku tertekan, sebab itu aku teringat Halo. Kalau tertekan, teringat kepadamu. Halo. Halo. Ya, halo. Loh, ini firman Tuhan, saudara, benar nggak terjemahnya? Sama. Begitu tertekan, teringat. Kalau nggak tertekan, belum ada jaminan, amin. Ini firman lo yang bilang. Saudara, coba lihat di sini. Jadi saudara lihat apa? Dia rindu kepada Tuhan, dianggap kebutuhan jiwa itu sama dengan kebutuhan tubuh. Halo, kalau lagi butuh cari, nggak butuh? Kenapa? Tuhan itu tukang tambal butuh. Iya dong, saudara. Jadi kita mau lihat kebenaran di sini. Terus saudara lihat yang kedua, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Lihat saudara, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Lihat, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana lu? Lihat. Jadi saudara perhatikan, ini orang saudara. Kenapa? Dia kan belum pergi belum pergi ibadah nih. Ayat ke-5 baru dia pergi ibadah kan? Nah lihat. Berarti saudara, di sini dikatakan firman Tuhan apa? Air mata menjadi makanan karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana lahmu lu. Jadi lihat, dia rindu datang kepada Tuhan. Itu karena aniaya orang, kata orang, tekanan orang yang tidak menyenangkan. Halo, coba perhatikan ayat ini benar-benar, saudara. Ya, jadi apa? Air mata menjadi makanan siang dan malam karena sepanjang hari orang berkata, di mana Allah. Jadi saudara lihat, ya, dia rindu datang kepada Tuhan, tapi kedatangannya kepada Tuhan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kedudukannya sebagai, lihat, Bani Korah itu adalah satu kelompok pemazmur di bait Tuhan. Halo,
Iya, maafkan saya, tadi saya lupa. Daud itu memerintah sekitar tahun 1000, saudara, sebelum Masehi. Bukan tahun 700, karena tahun 700 itu pelayanannya mulai masuk Nabi, kalau nggak salah Nabi Yesaya, ya. Jadi bukan tahun 700, tapi sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, ya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu, saudara. Jadi di sini dikatakan oleh firman Tuhan apa? Kembali, coba perhatikan. Karena sepanjang hari orang berkata, di mana Allahmu. Saudara perhatikan, ya. Dia sebagai orang yang percaya. Orang ngomong katanya Kristen. Halo. Katanya Tuhannya Maha Kuasa. Amin. Katanya dulu diberkati waktu nikah di gereja. Katanya. Kok sekarang amburadul pernikahannya? Katanya dulu waktu buka usaha undang pendeta 12 atau 9. Dari 8 mata angin, Pak Kuatas plus 1 di tengah. Supaya lengkap. Tapi buktinya tidak jalan usahanya. Halo. Lihat. Itu yang membuat dia kemudian datang kepada Tuhan. Halo. Halo. Jadi motivasinya adalah, halo. Sudah ditangkap? Diisi sendiri, betul, biar cepat. Isilah titik-titik di bawah ini dengan perkataan yang benar, gitu saja ya, kan ulangan umum sudah selesai. Amin. Jadi saudara lihat, di sini apa? Dia datang itu karena kata orang. Mungkin ada kata orang gini, maaf ya Pak, ini sudah nggak bayar bank, rumah Bapak kita terpaksa mau sita. Baru aku Tuhan, amin. Waktu minjem bank nggak tanya, Tuhan boleh pinjem Pak? Ditawarkan langsung ambil. Halo. Habis nggak bisa bayar, Tuhan disuruh bayar, amin. Halo. Lihat saudara ayat 5. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan. Lihat. Dia ada sorak-sorai, ada nyanyian syukur kata dia. Dia bilang begitu loh saudara, perhatikan. Coba lihat. Si banyak orang ini bilang aku mau maju di antara orang padat manusia, aku maju mendahului orang-orang itu beribadah dengan sorak-sorai nyanyian syukur. Lihat ayat ke-5. Tapi lihat ayat ke-6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam? Loh. Berarti tadi bersorak-sorai menyanyikan syukur itu ngapain? Lagi gimana sih sebenarnya? Halo. Halo. Buktinya ayat 6 kan dia gelisah, tertekan. Amin. Iya apa ya? Berarti itu karena aturannya orang-orang aliran Pantekosta mesti begitu. Saudara tidak boleh kelihatan nangis lagi waktu memuji. Harus loncat-loncat. Nanti waktu harta kor nangislah sepuas-puas. Halo. Jadi nangis itu bisa disetel-setel, amin. Amin. Loh. Iya kan? Namanya orang sedih sekali masa bisa disetel? Tidak ada. Amin. Berarti ini saudara masih bisa disetel, amin. Kalau masih bisa disetel berarti belum sangat parah. Betul? Loh. Iya kan? Karena kenapa? Lagi muji kan sorak-sorai, amin. Begitu harta baru betul? Lu bisa diatur dong. Kalau saudara benar-benar sangat berat bebannya, saudara udah nggak bisa ngatur. Kenapa? Baru duduk aja dan nangis sendiri. Betul. Berarti kalau masih bisa diatur, itu apa? Masih nggak terlalu berat dong. Halo. Lu kok diem? Oke, kita lanjutkan. Jadi lihat, mengapa engkau tertekan hai jiwaku gelisah di dalam aku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Lihat. Jadi, saudara perhatikan di sini. Yang pertama, dia pergi ke bait Allah, tapi sudah pujian, sudah penyembahan, dia tetap susah. Loh, banyak loh orang Kristen model gitu. Padahal, mari saudara kita berdiri terus, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat. Nggak tahu pun, habis itu diterima apa akhirnya? Halo. Tuhan akan mengangkat engkau, Tuhan akan menjawab engkau. Betul? Tapi pulang tetap stres, amin. Ini kan balik orang ini jenisnya. Saudara tahu orang matinya gimana? Tahu kan? Mati karena pemberontakan. Oke, terus lihat sekarang. Berharaplah kepada Allah sebab aku lihat. Ayat 7 lagi. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari panas sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Misar. Saudara perhatikan. Jiwaku tertekan, sebab itu aku teringat kepadamu. Lihat saudara. Ayat 6 dia katakan berharaplah kepada Allah. Nah, ternyata saudara, orang Kristen banyak sekali dan umum 99% itu berharapnya bukan kepada Tuhan, tapi
Tapi berharap kepada pekerjaannya sendiri. Berharap kepada usahanya. Berharap kepada pendetanya. Berharap kepada... bukan kepada Tuhan. Halo? Halo? Loh. Saudara, bedanya gini, saudara ya. Kalau saudara buka usaha, saudara punya pengharapan ke Tuhan begini. Tuhan, aku buka. Terus? Engkau yang memberkatinya. Terus karena Engkau yang akan memberkatinya, aku kerjakan dengan baik. Iya dong? Tapi kalau kita misalnya saudara usaha, misalnya buat toko nih. Ya, katakan di mall atau di mana. Terus berkat dari pembeli. Kalau saudara lihat pembelinya rewel, saudara bilang beli-beli enggak, sudahlah. Kok rewel sekali, bongkar-bongkar. Enggak lagi. Ya enggak, karena apa? Saudara tanpa sadar berharap berkat dari dia. Kalau berkat dari Tuhan. Halo, bedanya di mana? Kalau orang datang, baik-baik, amin. Karena apa? Itu berkat dari Tuhan. Halo. Beda loh. Terus kedua, kita kerja, misalnya di perusahaan. Memang dari gaji, Tuhan nggak kirim malaikat terus kasih kita duit, itu bikin kacau. Betul? Loh, kalau ada uang ini bank surga, itu? Terus apa? Presiden direk anunya kan, gubernur bank sentral surga misalnya, tanda tangan, nggak laku ditangkap, saudara bawa gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Lihat. Yang pertama, dia menangis, dia susah karena kata orang. Kita lihat, entah kata misalnya saudara buka kredit card terlalu banyak, krek. Tiba-tiba tagihan banyak nggak bisa bayar. Kata orang apa? Bayar sih, kalau nggak, kekar-kekar badannya tuh. Nah, itu takut. Saudara, air mataku. Terus sekarang lihat, kalau sudah nggak bisa selesai, sekarang aku mendahului mereka ke rumah Tuhan. Halo. Jadi tujuannya ke rumah Tuhan ini bukan untuk ibadah. Tujuannya apa? Tuhan, supaya omongan orang itu. Halo. Tidak terjadi ya Tuhan. Supaya ancaman orang itu Tuhan, Engkau tolong saya. Amin. Halo. Nah, lihat di bawahnya. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Misa. Saudara perhatikan di situ. Jiwaku tertekan sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon. Lihat saudara. Tanah sungai Yordan. Sungai Yordan itu bicara tentang kesuburan karena sepanjang sungai itu sangat subur. Ya, kedua, pegunungan Hermon bicara tentang sumber mata air daripada sungai Yordan karena sungai Yordan itu mata airnya dari pegunungan Hermon. Nah, sekarang kita akan lihat dulu. Saudara. Ya. Gunung Hermon itu bisa menghasilkan air yang tidak putus-putusnya buat sungai Yordan karena gunung itu tinggi sehingga uap air yang naik kemudian berbentuk awan sampai di atas terjadi perubahan tekanan udara dan suhu, air itu akan kemudian turun menjadi salju. Ya, kalau saudara pernah ke Eropa, ya, kalau musim dingin gampang sekali taunya besok itu saljunya lebat atau tidak. Begini, sore atau siang, saudara lihat di atas puncak-puncak gunung itu ada nggak awannya banyak? Kalau awannya banyak, besok pagi itu bisa dipastikan saljunya akan tebal. Karena saudara, sesudah awannya tebal terjadi perubahan tekanan udara dan suhu udara itu turun menjadi salju. Ya. Kalau mau ikut boleh, ya nanti bulan-bulan kita berangkat. Ya, saya ajak saudara keliling-keliling lah, pergi main salju, apa boleh, ya tapi bayar dewek. Oke. Ya kalau hamba Tuhan kan dibayarin karena diundang khotbah, saudara ya. Ya masalahnya kadang orang yang ngundang nggak mau kasih tukang bawa koper pun dia nggak mau kasih. Padahal ada yang daftar, Pak Asen saya bawa kopernya dah, bilangin dia nggak kasih, saudara tiketnya cuma 1 dikirim. Ya begitulah. Baik kita lihat. Terus saudara lihat ini Sungai Yordan dan pegunungan Hermon. Lihat saudara, ya. Air sungai Yordan itu, saudara dapatnya dari gunung Hermon. Dia melihat, oh ini sumbernya dan ini aliran airnya, ini sumbernya. Nah, saudara perhatikan. Ya. Saudara perhatikan di sini ayat ini dikatakan, aku teringat kepadamu dari sungai Yordan dan pegunungan Hermon. Saudara, dia mulai dari sungai ini dia mulai mengingat ke sumbernya, Gunung Hermon. Saudara perhatikan, ya, saudara dan saya harus berpikiran apa?
Sumber pertolonganmu ialah Tuhan, bukan pendeta. Halo? Banyak orang Kristen mendewa-dewakan pendeta hamba Tuhan. Halo? Halo? Sepi. Ya, oke, kita lanjut dulu. Kita akan lihat sekarang yang ayat di bawahnya. Saya akan enggak usah ayat 8, 9, tapi kita akan ayat 10 ya. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Seperti dikamakan maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allah? Dia sudah pergi ibadah, amin. Dia sudah seperti kita nyanyi sorak-sorai waktu muji-muji, tapi tetap tertekan, nggak selesai-selesai. Halo? Dan terus dikatakan di sini di bawah, biar dia katakan dia ingat kepada Tuhan, tapi lihat, teringatnya kepada Tuhan bukan karena dia mengingat kebaikan Tuhan, ayat ke-7, tapi dia teringat karena dia tertekan. Semakin orang tertekan, semakin orang Tuhan, amin. Coba orang naik pesawat, begitu pesawatnya Tuhan, amin. Padahal tadi mau naik pesawat tidak pernah doa dulu, amin. Betul? Ya nak, mungkin ada yang doa, Tuhan kami mau naik pesawat, betul? Terus begitu selamat landing, dia tak bilang terima kasih kadang-kadang. Ya, ini saudara perhatikan. Jadi di sini di firman Tuhan bilang, aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan? Saudara perhatikan. Dia katakan Allah gunung batu. Saudara, gunung batu kan keras, betul? Betul. Nah, tapi dia anggap Tuhan ini gunung batu yang dingin kepala batu. Udah pergi ibadah, sudah penyanyi-nyanyi, nggak ditolong-tolong. Terus apa ngomongnya lagi? Aku berkata kepada Allah gunung batu, mengapa engkau melupakan? Coba. Sudah pergi ibadah, tapi nyalahkannya pinter, amin. Kalau engkau rubah suamiku, engkau mampu Tuhan kalau engkau mau. Tuhan bilang bukan masalahnya aku mampu tidak, masalahnya aku mau tidak, betul? Iya enggak? Iya kan? Nah, untuk bikin Tuhan mau ini loh harus ada caranya. Iya kan? Belajar ngerti sifat-sifatnya. Saudara jangan kayak anak-anak mau dimengerti terus sama Tuhan, tapi tidak pernah belajar mengerti maunya Tuhan. Kalau loh, kok sepi? Ya coba nanti lah, katakan ini kan selesai sudah ulangan umum, betul? Anakmu pulang bawa rapot merah semua. Ma, ayo jalan-jalan ke Singapura yuk. Kira-kira biar engkau punya uang mau kau ajak jalan-jalan anak? Mau? Enggak. Kau tak bilang enggak apa-apa nyu. Ya kamu rupanya sayang sekali sama sekolahmu sehingga enggak mau tamat. Ya, mama juga gitu dulu. Misalnya ya, karena pacar mama yang pertama itu anak kelas 1 SMA, mama sudah kelas 3. Ya, jadi mama sengaja enggak lulus supaya terus ketemu. Begitu kan? Enggak, saudara. Lihat. Justru ketika kita sedang ada tekanan, ada pergumulan, di situ waktu Tuhan memperbaiki hidup kita yang kurang cocok menurut pandangannya. Halo. Nah, kalau gini kan tidak amin. Tapi kalau banyak percaya saudara, sekarang sudah akhir bulan 5, sebelum akhir bulan 6, engkau pasti tertolong. Amin. Betul? Biar bulan 6 berlalu tidak ada pertolongan, tidak apa-apa. Betul? Saudara tahu? Ya, itu yang sebenarnya mematikan imannya orang Kristen. Itu yang membuat orang Kristen tidak pernah mengerti apa yang sebenarnya. Kenapa? Enggak nanti. Karena kenapa? Saudara kalau dia omongkan begini, maaf, Tuhan bilang 3 tahun lagi dia tolong. Wih, stres. Amin. Kalau kita ngomong yang jujur, dia stres. Tapi kalau ngomong percaya bulan depan, biar bulan depan tidak, dia sudah pegang yang penting bulan depan. Udah, itu hidup di dalam dunia khayalan, ya. Baik, saudara, lihat di sini. Lihat, mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Saudara perhatikan. Satu, dia ngomong nyalain Tuhan, melupakan dia. Dia sudah tuduh Tuhan membiarkan dia. Kedua, mengapa aku harus hidup di bawah impitan musuh? Dalam arti apa? Tuhan, kenapa sih kok biar izinkan hidupku jalannya kayak begini? Bikin dong jalan yang enak buat aku, amin. Kan begitu tuh. Saudara perhatikan. Saudara lihat, ya. Makanya dikatakan di sini, lihat ayat ke-11. Seperti dikamakan maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana? Lihat,
Lihat, walaupun Tuhan itu yang disinggung, Tuhan itu yang disindir, Tuhan itu yang dipermalukan oleh orang-orang yang menghina si pemazmur ini, tapi itu buktinya Tuhan tidak bertindak itu. Halo, tidak bertindak ya. Saudara, perhatikan. Ya, saya pernah ngalami, saudara. Saya cuma butuh uang 3.000 rupiah untuk beli 3 liter bensin sepeda motor saya untuk pergi penginjilan ke satu desa yang biasanya saya kunjungi. Saya nggak butuh uang lebih dari 3.000 waktu itu, karena 3.000 bisa bolak-balik sudah motor saya. Nah, saudara, saya doa, ya sehari sebelum jadwal saya berdoa, Tuhan, aku sudah nggak ada uang. Aku minta 3.000 aja Tuhan, ya, supaya besok pagi aku bisa berangkat. Kasihan orang-orang desa itu udah turun dari gunung-gunung, mau didoakan, mau dilayani, lah aku nggak ada uang. Besoknya saya tunggu dari pagi sampai sore, tidak ada uang 3.000. Padahal tujuannya adalah, saudara perhatikan, pergi pelayanan. Bukan untuk uang kantong. Saya tidak minta lebih dari 3.000. Makan siang, nanti malamnya baru kita pulang makan. Udah. Ya, Tuhan tidak jawab saya. Kenapa? Karena Tuhan punya kehendak, nggak bisa bilang, Tuhan, nanti kamu malu loh kalau anakmu minta-minta. Nanti engkau, ini tujuannya untuk pelayanan lo, ini tujuannya untuk anu lo, jadi engkau harus. Halo? Engkau nggak bisa begitukan Tuhan. Di satu level rohani, Tuhan tahu persis bahwa Dia lakukan sesuatu dalam hidupmu, kalau perlu Dia permalukan lebih dulu. Halo? Ketika Yusuf jadi pimpinan, perhatikan. Kasus Yusuf adalah kasus nasional, bukan kasus biasa. Kenapa? Saudara perhatikan. Waktu dia dipenjarakan, itu penjaranya sama tahanan raja, bukan penjara biasa. Berarti apa? Minimal orang-orang penting di Mesir mendengar Yusuf ini memperkosa istri Potifar. Itu kasus nasional, karena kenapa? Potifar orang penting. Ketika dia naik jadi raja, tidak pernah Yusuf bilang, saudara-saudara, mari berkumpul, saya mau cerita kasusnya. Tidak pernah. Halo. Jadi, saudara jangan bilang, Tuhan aku anakmu, tolong. Tuhan bilang, biar engkau anak, kadang-kadang aku perlu enggak tolong juga dong. Loh. Itu waktu disalib, waktu dia bilang, apa? Bapak, mengapa kau tinggalkan aku? Langsung turun dari situ. Langsung disambar oleh Tuhan, wah, salibnya patah. Betul? Begitu? Terus malaikat disuruh cabut-cabutin pakunya, betul? Terus kasih perban, Yusuf jalan kembali. Amin. Begitu firman-Nya. Nah, saudara lihat di sini. Dia sudah pergi ibadah. Dia sudah cari Tuhan. Tetapi walaupun orang-orang bilang katanya Kristen, Yesusnya tidak ada kuasa. Tuhan nggak tersinggung loh ternyata. Halo, kenapa? Lihat lagi, nanti kita rangkum jadi satu habis ini. Yuk, kita lihat. Terus ayat 12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku mau bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan lihat. Ayat yang sama, ayat 6 dan 12 itu diulang. Benar. Aku mau bersyukurlah lagi. Saudara Pak, yang pertama ayat 6, dia sudah belajar bersyukur. Tuhan, aku tahu rencanamu bagus. Aku tahu habis ini aku akan lebih diberkati. Aku tahu, tapi tidak ditolong juga. Halo. Sekarang kita akan lihat kesalahan-kesalahan. Tadi yang jelas sudah ya. Yang pertama tadi apa? Kebutuhan roh saudara itu penting. Karena Yesus sendiri bilang tubuh ini tidak berguna. Tapi orang kalau ekonominya kurang, cepat cari Tuhan. Betul? Tapi kalau rohaninya tidak bertumbuh, tidak perlu rasa untuk cepat cari Tuhan. Halo? Iya Pak ya? Ini loh saudara. Jadi ini perlu diperbaiki saudara. Kalau kita rohani, saudara perhatikan ya. Kalau kita benar-benar cari Tuhan, duit itu datang, kesulitan itu pergi. Halo. Kenapa? Utamakan roh. Kalau Tuhan, kita punya hubungan baik sama Tuhan, masa sih Tuhan tuh diam-diam saja? Kalau kita susah, halo. Tapi kalau ada masalah baru Tuhan mau deket-deket Tuhan bilang, wah aku. Betul, aku tahu tuh jangan deket-deketi aku, betul? Ya enggak. Sama kayak ibu-ibu tuh.
Misalnya pagi diomeli, dimarah, ditegur. Begitu anak-anak ada bobo, suaranya mesra sekali. Itu kan saudara tahu maunya, men? Ya enggak, katakan kiri kananmu kalau enggak ngerti. Saya dapat 1, saudara, enggak? Bukan 217. Ya ngerti. Ya, jadi saudara lihat di sini. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara perhatikan. Ketiga ini. Ya. Jiwanya haus. Hausnya, saudara perhatikan, bukan benar-benar rohnya itu yang haus. Tapi ayat 4 bilang kenapa? Karena omongan orang dia haus sama Tuhan. Karena omongan orang dia cari Tuhan. Halo. Katanya pergi gereja tiap hari, ekonominya tidak naik-naik. Katanya pergi gereja tiap hari, utang nggak bayar-bayar. Loh, itu yang bikin Tuhan. Tuhan. Halo. Saudara, lah Tuhan nggak tertarik. Kenapa? Saudara perhatikan di sini. Dia ingin kita lebih berubah. Ingat dia memberi yang terbaik kepada kita, betul? Adalah lebih baik buat dia sepertinya menahan jawaban supaya anaknya lebih maju cari dia. Amin. Karena kalau langsung kasih, anaknya langsung lebih tertarik sama yang dikasih. Bapaknya terserah sana. Coba saudara lihat anak-anak. Kalau saudara pegang sesuatu yang dia ingin, misalnya nih, kasih boneka baru, mama, betul? Langsung mendekat. Kasih boneka itu terus ngapain nih? Pergi. Makanya terpaksa Tuhan bilang nih, tapi diangkat tinggi-tinggi. Ayo loncat. Ayo, belum bisa. Halo. Saudara, belajar bisa menikmati Tuhan itu juga suka gurau. Kita ini terlalu tegang sehingga tidak bisa nikmati Tuhan suka gurau. Buktinya apa? Tuhan izinkan Nebukadnezar bikin apa? Perapian nyala-nyala, men. Diikat Sadrak, Mesak, Abednego, betul? Dicemplungi sana, keluar baik-baik. Loh, itu Tuhan, aku tidak bisa main, aku serius Tuhan. Wah, ini tetap res kalau terlalu serius. Kalau ya, jadi lihat di situ ayat 5 lagi. Jiwaku sudah gundah gulana, sudah pergi ibadah, ada sorak-sorai dan macam-macam. Tetapi perhatikan, tetap nggak menyelesaikan masalah. Lihat di situ. Hilangnya di mana? Saudara, kenapa orang pergi ibadah pulang stres, pergi ini stres? Kembali, saudara. Yang diharapkan, lihat ayat 6 bagian B. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Jadi lihat, orang ibadah itu, saudara perhatikan. Saudara dan saya datang untuk diajar Tuhan, bukan ngajari Tuhan cepat jawab, amin? Ya. Saudara dan saya tidak perlu ngajar Tuhan. Tuhan itu lebih pintar dari kita, amin? Amin? Loh, kita punya masalah, dia tahu, amin? Loh, saudara perlu ngomong nggak kalau dia sudah tahu? Yang kita perlu tahu, dia maunya apa? Itu yang kita kerjakan. Halo? Halo? Jangan Tuhan, aku maunya hari ini kau bicara tentang mobilku. Apa orang itu mau, ayo Tuhan, panggil aku maju, tumbangnya aku tangkap. Nanti, halo? Terus nakalnya gini, Tuhan, kasih aku 1 miliar, nanti aku kasih kamu 100 juta. Amin? Apa-apaan Kristen model gitu? Dan Tuhan bilang yang 1 miliar punya aku kok, masa aku kasih kamu dikembalikan 100, sorry. Ya, itu kadang-kadang pengajaran tidak benar kan? Tuhan kasih aku 10 juta, nanti tak kasih 1 juta. Oh, Tuhan bilang rugi aku 9, nak. Iya, nak? Enak aja. Baik, terus di bawahnya. Lihat, jiwaku tertekan. Ayat 10. Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung? Saudara perhatikan. Ya. Tuhan tidak melupakan kita. Cuma lihat antara ayat 5 dan ayat 6. Dia nyanyi, dia bersorak-sorai. Tapi lihat ayat 6, tetap dia tertekan habis ibadah. Kalau saudara perhatikan ibadahnya orang Yahudi, itu juga tetap ada pembacaan kitab. Dia nyanyi, ya. Dia ada juga baca kitabnya. Ya, kalau saudara pergi Israel, kadang itu Sabtu, kalau di hotel mereka bikin ibadah kan. Kalau saudara iseng-iseng boleh ngeliatin dari agak jauh gitu. Mereka bikin ibadah, saudara. Ya, habis itu baru mereka makan-makan, ngumpul sahabat itu sudah jam 6 itu kan. Dia pergi ibadah, tapi lihat, dia tetap tertekan. Kenapa? Karena firman itu tidak pernah dia perhatikan sungguh-sungguh. Dia cuma datang membawa keburuannya sendiri, kebutuhannya sendiri. Lihat di situ. Antara ayat 5 dan 6. Ada missing point-nya, missing links-nya. Tertekan, terus tertekan. Terus di bawah.
Ayat 10. Karena sudah datang kepada Tuhan, menganggap Tuhan melupakan dia. Aku sudah doa, kalau dijawab. Tuhan bilang, aku sudah banyak bicara, kau tidak percaya. Halo? No. Ya dong. Aku sudah banyak janji, betul? Aku sudah suruh hamba-hambaku banyak tumpang tangan, tetap aja nggak percaya. Halo? Halo? Terus lihat, mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitanmu? Tuhan, mengapa aku harus lewatin? Tuhan, mengapa kau biarkan ini terjadi? Loh, ini loh. Orang-orang yang tidak akan dipulihkan itu model-model orang-orang yang seperti itu. Kenapa harus terjadi? Ya Tuhan bilang, kalau ini tidak terjadi, engkau tidak berubah. Saya punya teman, mata kanannya hilang. Kenapa? Saudara, dulunya suka narkoba sama istri, suami istri. Terus suka nonton telanjang sama istri. Berdua dia pergi nonton sama istri. Ya. Terus suatu hari dia pulang, nabrak pemisah jalan dengan kecepatan tinggi, masuklah kacanya di matanya. Jadi buta. Makanya Tuhan bilang kalau matamu bagian dosa, buang, betul? Ya itu dia hilang mata satu baru dia bertobat. Kalau kena mungkin, kenapa harus banyak hilang? Kenapa nggak banyak tegur? Lah kalau sampai digebuk begitu, mesti udah tegur lama kan? Cuma pura-pura nggak dengeran kan? Lihat saudara ayat-ayat isi. Ya, mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Perhatikan. Selama saudara dan saya tidak bisa terima cara Tuhan, jalan Tuhan memproses kita, memimpin hidup kita, nggak akan ada yang namanya tekanan itu diangkat. Orang Kristen ini saudara maunya hidup enak, tanpa masalah, tanpa pergumulan. Yang jadi masalahnya orang Kristen paling banyak di kota besar apa? Bukan masalah sebenarnya, tapi keinginan matanya. Lihat orang mobil mewah, pingin yang itu sakit. Kapan aku dapat mikir, rasa tidur. Lihat orang rumah mewah, kapan? Ketemu teman yang sudah berhasil, kapan aku kayak dia? Lebih banyak bukan karena, maaf kata, masalah, tapi lebih banyak karena keinginan kok. Halo? Halo? Ya, bulan lalu kan saya pernah cerita, saya baru pulang dari Kalimantan. Ya, itu ketemu hamba Tuhan yang matanya dua-dua itu sudah nggak bisa lihat, sudah kabur sekali karena tiap hari minum pil kinan. Dia pergi nginjil masuk-masuk pedalaman supaya tidak kena malaria, dia minum pil kinan. Sampai matanya hampir buta dua-dua. Nah, dia itu kehilangan mata karena menginjil, menangkan jiwa. Kita tidak, karena pakai mata terlalu banyak jadi sakit. Halo? Belajar apa kita bilang? Menguasai diri. Halo? Loh, jangan begini, Pak, saya sedang bergumul buat suami saya. Kenapa? Adik-adiknya lebih maju dari dia, Pak. Saya kepingin dia lebih maju dari adik-adiknya. Halo? Halo? Itu kan semua lebih banyak bukan karena masalah, tapi karena kalau kita bilang kuasai dirimu menurut tingkat iman. Saudara dan saya boleh minta kalau imannya besar. Oh, saya percaya, Pak. Orang percaya itu bukan hanya percaya Tuhan akan beri, tapi percaya yang tidak baik pun yang terjadi itu baik. Itu baru percaya. Halo. Loh. Lihat di sini, coba ayat-ayat ini. Coba. Ya. Mengapa? Saudara perhatikan. Ayat 10. Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Jadi pergi ibadah tapi mengapa kau malam itu? Tuhan bilang gini, lah dulu aku berkati kau tidak tanya mengapa? Mengapa aku harus memberkati engkau? Tidak layak tak? Ya kan? Seumur hidup saya cuma ketemu satu orang yang di Jakarta, saudara. Datang-datang. Ya, udah kira-kira umur 50. Begitu dia selesai ibadah dia bilang, "Pak, tolong doakan saya." Laki, saudara. Oke, kita doa. Jangan sok kepintaran. Oh ya Pak, percaya masalah mau ditolong. Dia nggak punya masalah. Coba kita doa. Tuhan, kau tahu kesedihan hatinya. Kenapa? Dia bingung aku berkati. Umur hampir 50 dan nangis. Tuhan bilang bingung aku berkati. Saya bilang maaf Pak ya. Tuhan bilang Bapak sedang bingung diberkati Tuhan. Iya. 4 tahun ini Tuhan angkat saya begini tinggi. 4 tahun Tuhan angkat saya. 4 tahun Tuhan berkati. Untuk apa ya Pak? Ini satu-satunya di Indonesia. Belum ketemu yang kedua. Ya, baik. Tuhan, kenapa kau berkati ini? Tuhan bilang aku punya rencana ini dan rencana ini dalam hidupnya. Pak, Tuhan bilang begini. Oh, itu maunya Tuhan. Baik. Baik. Terus saya bilang, tapi hati-hati Pak ya. Orang kaya banyak sahabatnya.
Saya kata terus terang. Bapak harus cari yang benar-benar tulus. Ketika saudara berhasil, saudara punya banyak teman palsu. Ketika engkau gagal, engkau akan ketemu teman sejati. Halo, siapa? Yesus. Gagal cari dia mau diterima. Amin. Amin. Marina. Dia bilang apa? Ya nak. Ya nak. Seperti laki-laki misalnya. Ketika berhasil dulu, sahabatnya siapa? Hostess. Kiri satu, kanan satu. Begitu sudah gagal, sobat yang setia. Amin. Kita ngomong fair, saudara. Ya, jadi di sini Firman bilang apa sekarang kembali? Intinya, jangan tanya Tuhan, mengapa sih aku harus lewati ini? Mengapa aku harus ini? Tidak perlu. Kalau kita bilang apa? Dia berhak karena kita cuma tanah liat. Mau dia buat apapun dia berhak. Selesai kan? Halo? Jadi, saudara, Pak, kalau gitu bagaimana kalau Tuhan diinjak-injak Tuhan? Saudara tahu? Semakin kau nurut Tuhan, semakin kau diangkat. Yang bilang diinjak-injak kamu. Cuma ingat, bejana itu kalau belum jadi, caranya bikin gimana? Dipilih tanahnya, ada jenis tanah tertentu, terus ngapain? Dipukuli tanah itu supaya jadi halus. Saudara, sangat halus. Jadi ada batu kecil pun dihancurkan semua. Karena kenapa? Nanti kalau sudah jadi bejananya, ternyata ada satu batu yang nonjol di bejana itu atau kerikil kecil, itu di situ akan pecahnya di situ. Retaknya. Jadi harus benar-benar itu dipukuli sampai halus sekali itu tanah. Nah, udah dipukuli semua, direndam pakai air. Saudara perhatikan. Kadang orangnya jalan-jalan di atasnya, saudara, supaya campurannya bagus itu, ya begitu. Sudah itu dibentuk, dijemur, terakhir dibakar. Pertama panasnya kecil, panas sinar matahari, panas. Habis itu bakar, itu yang paling panas. Tapi sudah itu jadi. Halo. Jadi sekarang kalau saudara misalnya di awal proses digebukin, terima kasih Tuhan supaya halus. Iya kan? Kenapa kalau sudah jadi, saudara perhatikan, seperti katakan gentong lah atau apa yang dibuat, terus ada mentolnya, kerikilnya, nggak ada harganya sudah jadi. Ini loh, jadi mengapa? Saudara perhatikan, orang yang menolak proses Tuhan, itu orang nggak layak buat berkat Tuhan. Jangan mau berkatnya, nggak mau prosesnya. Jangan mau sampai tujuan tanpa mau lewati jalan. Sudah? Kita tutup dalam doa.